10 dari Sistem Perasa dan Penciuman dengan studi kasus perubahan hormon penciuman dan perasa pada ibu hamil. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tumiar Tobing. Saya Sarina Lilumben Gaol. Saya Suci Tesalonika Simanjuntak. Dan saya Marina Tafenae. Selamat menyaksikan. Permisi, Bu. Silakan masuk, Ibu. Iya, Bu. Silakan duduk, Ibu. Permisi, Bu. Selamat datang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Setiap paginya saya selalu merasa mual muntah dan penciuman saya selalu bau menyengat sekali, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Itu hal yang biasa terjadi pada saat kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Hal itu terjadi karena peran hormon estrogen dan progesteron ibu sedang meningkat. Hal itu sudah biasa terjadi, Ibu. Ibu tidak usah khawatir. Jadi begitu ya, Bu. Jadi penanganannya seperti bagaimana? Penanganannya, Ibu cukup menjauhi aroma yang menyengat bagi Ibu dan menjauhi hal-hal tersebut, Ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Ya, Ibu. Baik, Ibu tidak perlu khawatir karena itu terjadi pada. Iya, Bu, Ibu tidak perlu khawatir. Seiring berjalannya waktu, hal itu akan menghilang, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Iya, Terima Ibu. kasih, Bu Bidan. Iya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu Bidan. Saya perlu permisi ya, Bu Bidan. Iya, Ibu. Silakan, Bu. Setelah dari penjelasan perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil, dalam perubahan peningkatan sensitivitas penciuman atau indera pembau yang disebabkan oleh kadar estrogen yang tinggi yang terjadi selama kehamilan, yang dimana efeknya ini ibu hamil mungkin lebih peka terhadap bau yang tertentu, baik itu bau yang biasa atau netral maupun sensitif seperti bau asap rokok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari indera pembau atau hidung. Pendapat alat pembau atau hidung. Dalam hidung ini terdapat sel-sel olfaktori, sel saraf olfaktori, dan adanya serabut pembau saraf atau olfaktori ada di dalam hidung serabut saraf yang akan meluncurkan ke otak kita. Baik, yang pertama ada rambut-rambut halus. Di mana rambut-rambut halus ini yang disebut sebagai silia itu berfungsi untuk menyaring udara yang kotor yang tidak diperlukan oleh tubuh untuk disaring oleh rambut-rambut ini atau silia. Selanjutnya ada lendir dalam hidung kita yang berfungsi yang dapat disebut sebagai mukosa yang berfungsi untuk dalam melembabkan suhu yang akan masuk udara yang akan masuk ke dalam hidung kita. Lalu di dalam hidung terdiri menjadi sayap hidung, lubang hidung, lekuk bibir atas, jembatan hidung, punggung hidung, ujung hidung, dan rongga hidung. Nah, yang dimana hal ini sering dikaitkan dengan mual dan muntah yang disebabkan oleh ibu hamil saat dia menghirup udara yang berbau atau bau-bau khas yang di tubuh ibu hamil. Nah, perubahan hormon pada saat kehamilan memiliki dampak yang paling sensitif pada ibu hamil selama kehamilannya. Dan, perubahan hormon selama kehamilan memiliki dampak pada sistem pembau atau sistem indera penciuman yang kita rasakan pada ibu hamil dan sensitivitas persepsi bau. Kondisi ini disebabkan oleh emosional yang pada ibu dan cenderung merubah bau yang pada hormon ibu hamil yang dirasakan ini. Kondisi ini cenderung bersifat emosional dan cenderung akan membaik seiring berjalannya waktu selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Jika perubahan penciuman disertai dengan gejala yang mengganggu, konsultasi dengan dokter untuk dapat membantu menemukan solusi yang lebih tepat. Sekian. Nah, selain perubahan hormon penciuman, pada ibu hamil ada juga perubahan hormon perasa, di mana sebelumnya kita harus perlu tahu apa itu hormon perasa. Jadi hormon perasa ini disebabkan atau dirasakan oleh bidan. Nah, ini di anatominya. Jadi pada ibu hamil adanya perubahan hormon perasa itu terjadi pada papila foliata dan papila velata, di mana selama kehamilan perubahan hormon dapat mempengaruhi lidah yang disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron. Bagian yang terpengaruh adalah papila fungiformis dan informis, menyebabkan peningkatan ukuran papila sehingga lidah terlihat besar dan
sensitif. Bagian-bagian yang menyebabkan perubahan rasa yang pertama ada kelenjar lidah, terus ada epitelium lidah dan lapis atau lapisan luar yang dapat menjadi tebal dan sensitif. Adapun gejala-gejalanya seperti perubahan rasa, kebalikan rasa dan lidah terasa tebal. Nah, perubahan hormon selama kehamilan biasanya terjadi pada trimester pertama, kedua dan ketiga atau minggu ke-1 sampai ke-12, minggu ke-13 sampai ke-26 dan minggu 27 sampai 40. Sudah. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang perubahan hormon terutama pada lidah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian video dari kami mengenai kasus tentang perubahan hormon pada ibu hamil dari sistem indera pencium dan perasa. Semoga bermanfaat. Matikan langsung apa? Stikas Mitra Husada Medan, Inovatif. Stikas Mitra Husada Medan, Integritas. Stikas Mitra Husada Medan, Service excellent. Stikas Mitra Husada Medan, Unggul, unggul, unggul. Dah.